Wah wah wah, Piala Presiden gemparkan dunia. Ole Romagnoli beri pengakuan mengejutkan saat bermain di Piala Presiden. Kira-kira pengakuan apakah itu? Begini info mengejutkannya. Pelatih lokal buka suara. Ternyata ada yang berbeda dengan Marcelino Ferdinand saat tampil bersama Oxford United. Kira-kira apakah itu? Fans Garuda harus simak ini. Nah loh, dijamin bisa juara. Ini dia persiapan Timnas Indonesia U23 di Piala AFF. Kira-kira persiapan apakah itu? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Ole Romagnoli merasa aneh main di GBK tanpa jersey Timnas Indonesia. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK seharusnya menjadi momen istimewa bagi siapapun yang berkarier di dunia sepak bola. Terlebih lagi bagi seorang pemain yang pernah dan masih berharap membela tim nasional Indonesia. Namun pengalaman tersebut justru meninggalkan rasa janggal di benak striker Oxford United, Ole Romagnoli. Dalam laga perdananya di grup A Piala Presiden 2025, Romagnoli tampil bukan sebagai bagian dari skuad Garuda, melainkan mengenakan seragam klub asal Inggris. Situasi ini menimbulkan perasaan yang tak biasa bagi pemain kelahiran Belanda yang kini memiliki hubungan erat dengan Indonesia. Romagnoli, yang tampil sebagai starter dalam laga melawan Liga Indonesia All Stars pada Minggu malam 6 Juli 2025, mengaku ada perasaan aneh yang menghampiri saat menjejakkan kaki di lapangan hijau GBK. Biasanya stadion megah tersebut ia sambut dengan balutan jersey merah Timnas Indonesia, penuh semangat nasionalisme dan harapan dari jutaan supporter. Namun kali ini ia mengenakan warna yang berbeda, bermain sebagai bagian dari Oxford United yang tampil mengesankan dengan kemenangan telak 6-3 atas tim All Stars Liga Indonesia. Meski begitu, Romagnoli tetap menunjukkan profesionalismenya, bermain lepas dan menikmati setiap momen di atas lapangan. Saya biasanya mengenakan kaos merah dan bermain untuk tim nasional saya. Tapi sekarang saya juga senang bisa bermain bersama teman-teman saya di Oxford United, ujar Romagnoli usai laga. Kalimat itu menyiratkan betapa besar makna jersey merah bagi dirinya. Bukan sekadar seragam, melainkan simbol identitas, kebanggaan, dan keterikatan dengan tanah air. Oleh karena itu wajar jika kali ini ia merasa sedikit kehilangan sesuatu, meskipun secara teknis dirinya tetap bermain di stadion yang sama dan di hadapan supporter yang penuh antusiasme. Suasana di SUGBK malam itu memang luar biasa. Supporter yang memenuhi stadion memberikan atmosfer yang begitu khas semarak, emosional, dan penuh semangat. Bagi Romagnoli, hal ini menjadi penghibur sekaligus pengingat akan betapa spesialnya kesempatan membela Timnas Indonesia. Ia pun tak menampik bahwa keinginannya untuk kembali mengenakan jersey merah tetap membara. Meskipun saat ini fokus utamanya adalah memperkuat posisi di klub, namun cita-cita membela merah putih di ajang internasional masih menjadi bagian dari impiannya. Saya sangat menikmatinya. Itu pertandingan yang bagus. Senang bisa bertemu dengan semua penggemar dan orang-orang lagi, ucap ex pemain FC Utrecht tersebut. Sebuah pernyataan yang membuktikan bahwa cinta Romagnoli terhadap Indonesia bukan sekadar formalitas, melainkan sesuatu yang tumbuh secara emosional. Ia mungkin tampil di GBK bukan dengan seragam tim nasional, tapi hatinya tetap tertaut pada warna merah yang selama ini melekat di dadanya sebagai simbol nasionalisme. Momen ini juga menjadi refleksi bahwa proses naturalisasi pemain bukan hanya tentang memperkuat tim secara teknis, tetapi juga menyentuh sisi emosional dan keterikatan budaya. Ole Romagnoli adalah contoh nyata bagaimana seorang pemain bisa memiliki dualitas peran sebagai profesional di level klub dan sebagai patriot di level negara. Kini publik Indonesia tinggal menantikan momen berikutnya kapan Romagnoli kembali mengenakan jersey merah, bukan sebagai lawan, tetapi sebagai bagian dari pasukan Garuda. Bagaimana menurut kalian, sobat sepak bola? Apakah kalian rindu melihat Ole Romagnoli kembali berseragam Timnas Indonesia?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar karena suara kalian adalah semangat bagi para pemain yang berjuang di lapangan hijau. Ada yang berbeda dari Marcelino Ferdinand saat tampil bersama Oxford United. Ada yang berbeda dari Marcelino Ferdinand saat tampil membela Oxford United dalam laga perdana Grup A Piala Presiden 2025. Sosok yang selama ini dikenal penuh semangat dan berani saat berseragam timnas Indonesia, justru tampil lebih tenang dan berhati-hati ketika berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu malam 6 Juli 2025. Pertandingan tersebut mempertemukan tim Liga Indonesia All Stars melawan klub Inggris Oxford United yang akhirnya dimenangkan oleh tim tamu dengan skor mencolok 6 gol berbanding 3. Marcelino tidak turun sejak menit awal. Ia baru masuk di babak kedua, tepatnya menit ke-46. Meski hanya bermain selama satu babak, kehadiran mantan pemain Persebaya Surabaya itu tetap menyita perhatian, terutama karena ekspektasi yang tinggi dari para pendukungnya di tanah air. Namun performanya malam itu membuat banyak orang bertanya-tanya, termasuk pelatih Liga Indonesia All Stars, Rahmat Darmawan. Dalam komentarnya usai laga, Rahmat menyebut bahwa Marcelino tidak tampil seperti biasanya. Ia menilai pemain muda berbakat tersebut tampil lebih aman dan tidak menunjukkan agresivitas yang biasa ia tunjukkan ketika bermain untuk timnas Indonesia. Marcelino turun di babak kedua dan tidak seperti saat dia bermain dengan timnas Indonesia, ungkap Rahmat. Sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan mengingat Marcelino selama ini dikenal sebagai sosok yang penuh percaya diri dan tak segan menantang lawan di atas lapangan. Penilaian tersebut bukan tanpa dasar. Dalam laga melawan Liga Indonesia All Stars, Marcelino memang tidak mencetak gol maupun memberikan assist. Ia sempat mendapatkan peluang emas di kotak penalti dan mengancam gawang Reza Arya, namun tendangannya masih bisa digagalkan. Secara keseluruhan, ia bermain lebih ke sektor kiri dan terlihat menghindari duel berisiko. Sesuatu yang sangat berbeda dari gaya bermainnya saat membela Merah Putih, di mana ia tak ragu untuk menusuk ke jantung pertahanan lawan atau melakukan tusukan tajam dari lini tengah. Meski demikian, Rahmat Darmawan tetap memberikan apresiasi atas penampilan Marcelino. Ia menilai pemain berusia 20 tahun itu tampil cukup rapi dan minim kesalahan. Secara keseluruhan, Marcelino tidak banyak membuat kesalahan hari ini walaupun tidak seperti biasanya, ujar pelatih yang pernah menangani timnas Indonesia itu. Artinya meski tampil lebih berhati-hati, Marcelino tetap mampu menjaga kualitas permainan dan berkontribusi dalam struktur tim. Perbedaan gaya bermain Marcelino ini tentu memunculkan beragam spekulasi. Bisa jadi ia masih dalam proses adaptasi dengan sistem permainan Oxford United. Atau mungkin ia merasa tekanan yang berbeda saat membela klub luar negeri dibanding ketika mengenakan jersey timnas. Apapun itu, perubahan ini menjadi bahan evaluasi sekaligus perhatian bagi publik sepak bola Indonesia yang selama ini menjadikan Marcelino sebagai salah satu bintang masa depan Garuda. Lantas, bagaimana menurut kalian? Apakah penampilan Marcelino yang lebih hati-hati di laga ini menjadi pertanda bahwa ia mulai berkembang menjadi pemain yang lebih dewasa dalam mengambil keputusan? Atau justru kalian rindu melihat Marcelino yang bermain penuh keberanian seperti saat bersama timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari diskusikan bersama. Persiapan mengejutkan timnas U23 di Piala AFF. Benar-benar di luar dugaan jelang bergulirnya Piala AFF U23 2025, timnas Indonesia U23 justru melakukan persiapan yang tak biasa. Alih-alih melakukan pemusatan latihan tertutup atau menggelar uji coba intensif, para penggawa Garuda Muda malah terlihat santai duduk di tribun Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK menonton langsung laga pembukaan Piala Presiden 2025. Suasana yang seolah jauh dari tekanan kompetisi justru menjadi sorotan menarik dari media dan publik sepak bola nasional. Pertandingan pembuka Piala Presiden 2025 yang mempertemukan Oxford United melawan Liga Indonesia All Stars memang menyita perhatian. Tak hanya karena lawan datang dari klub Inggris,
tetapi juga karena kemasan acara yang megah. Sebanyak 2.200 anak dari sekolah sepak bola turut serta memeriahkan pembukaan, ditambah penampilan juggler hingga hiburan musik dari penyanyi Lidora Ginting. Namun, yang tak kalah menarik, hadirnya para pemain Timnas Indonesia U23 di tribune VIP Barat menjadi momen yang tak terduga. Dalam pantauan langsung, para pemain seperti Muhammad Ferrari dan kawan-kawan tampak santai menikmati jalannya pertandingan. Mereka terlihat kompak dan penuh senyum, menunjukkan suasana tim yang solid dan rileks menjelang kompetisi sesungguhnya. Situasi ini sempat memunculkan pertanyaan, apakah Garuda Muda benar-benar serius dalam persiapan mereka menuju Piala AFF U23 2025? Sebab sebagai tuan rumah dan juga unggulan Timnas Indonesia U23, tentu mengemban ekspektasi besar untuk meraih gelar juara. Namun, para fans Garuda tak perlu risau. Di balik santainya suasana, para pemain di tribun Timnas U23 tengah dikomandoi oleh pelatih berkualitas tinggi yang syarat pengalaman, Gerald van den Burg. Sosok pelatih asal Belanda ini disebut-sebut sebagai salah satu pelatih terbaik yang pernah menangani Timnas Indonesia berkat kombinasi pendekatan Eropa yang disiplin dan pemahaman mendalam terhadap karakter pemain lokal. Dengan rekam jejaknya sebagai legenda sepak bola Belanda dan mantan bagian dari generasi emas PSV Eindhoven, van den Burg menjadi simbol harapan besar bagi sepak bola Indonesia. Persiapan yang tampak tak biasa ini justru bisa menjadi kekuatan tersembunyi. Van den Burg dikenal sebagai pelatih yang menanamkan rasa percaya diri tinggi pada anak asuhnya. Ia membangun fondasi mental yang kuat yang memungkinkan pemainnya tampil tenang di bawah tekanan, namun tetap eksplosif saat pertandingan dimulai. Jadi kehadiran mereka di stadion bukan sekadar rekreasi, tetapi juga bentuk observasi, analisis gaya permainan, dan pelepas stres menjelang laga berat. Garuda Muda sendiri akan bersaing di grup A Piala AFF U23 2025 bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Sebagai tuan rumah, Indonesia jelas diunggulkan. Namun grup ini tak bisa dipandang remeh, terutama dengan kehadiran Malaysia yang dikenal sebagai rival abadi. Persaingan antar negara serumpun ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi skuad muda Indonesia. Tapi dengan kualitas yang dimiliki ditambah dukungan penuh supporter di tanah air, rasanya bukan hal mustahil bagi Timnas U23 untuk keluar sebagai kampiun. Pertanyaannya sekarang, apakah gaya santai namun penuh strategi ini akan membawa Indonesia mengangkat trofi Piala AFF U23 2025? Apakah pendekatan van den Burg ini mampu menciptakan sejarah baru bagi skuad muda merah putih? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian mendukung metode persiapan tak biasa ini? Atau justru lebih suka pendekatan yang lebih konvensional dan ketat? Suara kalian adalah bagian dari semangat Garuda Muda untuk terus terbang lebih tinggi. Tolak bermain dengan Timnas Indonesia, Malaysia kena karma mengejutkan. Ada yang menyebut dalam sepak bola tidak ada istilah karma. Tapi apa yang dialami Timnas Malaysia usai menolak tawaran uji coba dari Timnas Indonesia mungkin bisa disebut sebagai karma instan. Di saat publik Indonesia berharap bisa menyaksikan laga panas dua negara serumpun di FIFA Matchday September 2025, Malaysia justru menolak tawaran duel bergengsi itu. Padahal pertandingan antara Indonesia dan Malaysia selalu menyajikan tensi tinggi, gengsi, dan semangat persaingan yang sehat dalam bingkai sejarah panjang sepak bola Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara terbuka menyampaikan ajakan tanding kepada Malaysia. Ia menyebut laga ini bisa menjadi ajang pembuktian dua tim yang sedang berkembang pesat. Sejak Piala AFF 2020, Timnas Indonesia dan Malaysia memang belum pernah lagi bersua di level senior. Terakhir kali bertemu, skuad Garuda yang kala itu masih dibesut Sintayong yang menang telak dengan skor 4-1. Wajar jika publik menantikan reuni dua rival tradisional ini. Namun, Malaysia memilih jalan lain. Mereka menolak undangan Indonesia dan malah berpartisipasi di turnamen Java Nations Cup 2025 di Asia Tengah. Keputusan Malaysia yang lebih memilih bermain di turnamen Asia Tengah itu dianggap aneh oleh sebagian pengamat.
Di tengah momentum FIFA Matchday yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan level permainan melalui pertandingan berkualitas, Malaysia justru meninggalkan peluang duel klasik demi bertarung di zona yang asing bagi mereka. Apalagi di Java Nations Cup 2025, Malaysia justru harus menghadapi lawan-lawan tangguh dari Timur Tengah dan Asia Tengah seperti Iran, Tajikistan, dan Afghanistan. Tak tanggung-tanggung, laga perdana mereka langsung mempertemukan Harimau Malaya dengan salah satu raksasa Asia, timnas Iran. Hasilnya, bagaikan menelan pil pahit, Malaysia dibantai habis-habisan oleh Iran dalam pertandingan perdana mereka. Iran yang diperkuat sejumlah pemain top Eropa seperti Mehdi Taremi dari Inter Milan turun dengan kekuatan penuh. Mereka tidak main-main. Iran memang tengah mempersiapkan diri menghadapi Uzbekistan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Malaysia hanya dijadikan pemanasan. Bagi skuad Harimau Malaya yang dipenuhi pemain naturalisasi baru, laga ini menjadi kenyataan pahit bahwa kekuatan mereka masih belum cukup untuk bersaing di level Asia. Pertandingan tersebut seolah menjadi tamparan bagi Malaysia. Di saat mereka menolak laga penuh gengsi melawan Indonesia yang bisa memberi pelajaran berharga dan sorotan besar dari publik Asia Tenggara, mereka justru menjadi bulan-bulanan di Asia Tengah. Skor kekalahan yang telak dan dominasi penuh dari Iran memperkuat narasi bahwa Malaysia salah memilih lawan. Publik pun mulai mempertanyakan apa sebenarnya yang coba dibuktikan Malaysia dengan menolak ajakan Indonesia. Menariknya, banyak netizen Indonesia yang melihat momen kekalahan Malaysia sebagai bentuk karma. Karma karena menolak tantangan Indonesia. Karma karena terlalu percaya diri bisa mengimbangi kekuatan negara-negara kuat Asia Tengah. Dan karma karena tidak menghargai rivalitas positif yang selama ini menjadi bagian dari sejarah bersama Indonesia. Sekarang, publik pun bertanya apakah Malaysia akan menyesali keputusannya. Apakah mereka akan mulai mempertimbangkan kembali pentingnya rivalitas Indonesia-Malaysia sebagai ajang pemanasan yang realistis dan bermanfaat? Dan apakah ini menjadi pelajaran agar jangan meremehkan potensi pertarungan dengan saudara serumpun? Bagaimana menurut kalian, sobat sepak bola? Apakah kekalahan Malaysia dari Iran ini layak disebut sebagai karma setelah menolak uji coba dengan timnas Indonesia? Atau justru kalian melihatnya sebagai bagian dari proses pembelajaran bagi Harimau Malaya? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa bagikan narasi ini ke rekan-rekan supporter lainnya. Vietnam dibuat ketar-ketir timnas Indonesia datangkan pemain naturalisasi baru. Proses naturalisasi Mauro Zylstra telah menjadi sorotan hangat, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di negara tetangga, terutama Vietnam. Media-media Vietnam tampak mulai gelisah dan curiga terhadap langkah strategis PSSI yang ingin menambah kekuatan timnas Indonesia dengan darah segar dari luar negeri. Kecurigaan itu pun menguat ketika kabar mengenai kemungkinan tampilnya Mauro Zylstra dan Jens Raven dalam Piala AFF U20 2025 mulai beredar luas. Dalam pemberitaannya, media Vietnam seperti Soha menyebut secara gamblang bahwa Mauro Zylstra dan Jens Raven adalah dua senjata rahasia Indonesia untuk meraih gelar juara pada ajang Piala AFF U23 mendatang. Mereka bahkan menyebut bahwa kehadiran dua pemain keturunan ini bisa mengubah peta persaingan dan membuat timnas Indonesia jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Situasi ini seolah membuat media Vietnam mulai menunjukkan rasa khawatir terhadap langkah progresif Indonesia dalam membangun kekuatan tim nasional kelompok umur. Meskipun proses naturalisasi Mauro Zylstra masih berjalan dan belum selesai secara administratif di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), perhatian media Vietnam tidak surut. Mereka bahkan berani berspekulasi bahwa pemain ini tidak hanya disiapkan untuk Piala AFF U23, tapi juga untuk event besar lain seperti kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan SEA Games 2025. Pernyataan tersebut menunjukkan betapa mereka mulai merasa terancam dengan program naturalisasi Indonesia yang dinilai sangat terencana dan ambisius. Salah satu hal yang menambah kecurigaan media Vietnam adalah waktu yang sangat mepet antara proses naturalisasi dan gelaran Piala AFF U23 2025 yang dimulai pertengahan Juli.
Meski Mauro Zylstra kemungkinan besar belum bisa turun di ajang tersebut karena terbentur proses legalisasi status kewarganegaraan, media Vietnam tetap merasa resah. Mereka menilai bahwa Indonesia tidak sedang bermain-main, melainkan sedang menyusun kekuatan besar demi mendominasi kawasan ASEAN dalam waktu dekat. Lebih lanjut, media Vietnam menyebut bahwa kehadiran Mauro Zylstra dan Jens Raven adalah kombinasi yang menjanjikan. Apalagi ditambah dengan pelatih kepala timnas Indonesia senior saat ini, Patrick Kluivert, yang memiliki visi jangka panjang dalam membangun tim yang solid dari level junior hingga senior. Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa timnas Indonesia tengah berada di jalur transformasi besar-besaran dan Vietnam merasa posisi mereka bisa terancam jika tidak segera menyusun strategi baru. Kekhawatiran media Vietnam ini bagi publik Indonesia bisa dianggap sebagai tanda bahwa pembangunan sepak bola nasional mulai diperhitungkan di kawasan. Ketika negara tetangga mulai merasa gelisah, itu artinya mereka mengakui kekuatan yang sedang dibangun. Hal ini bisa menjadi pemicu semangat bagi PSSI, pemain, dan juga supporter untuk terus mendukung program-program pembinaan serta naturalisasi yang realistis dan berkualitas. Akhir kata, bagaimana menurut kalian para pecinta sepak bola tanah air? Apakah langkah naturalisasi Mauro Zylstra adalah solusi jangka panjang untuk memperkuat timnas Indonesia? Ataukah sebaiknya kita lebih fokus membina talenta lokal agar tidak bergantung pada pemain keturunan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari berdiskusi bersama. Akhirnya terbongkar alasan Oxford United jauh-jauh ikut Piala Presiden. Kejutan besar terjadi dalam gelaran Piala Presiden 2025. Di antara tim-tim lokal dan satu tim dari Thailand, satu nama asing dari Eropa muncul di daftar peserta, Oxford United. Klub asal Inggris ini bukan hanya hadir sebagai tamu, tetapi juga membawa serta semangat kompetitif khas sepak bola Inggris yang selama ini menjadi panutan dunia. Lantas pertanyaannya, mengapa klub asal Eropa ini mau jauh-jauh terbang ribuan kilometer dari Inggris ke Indonesia untuk sekadar mengikuti turnamen pramusim seperti Piala Presiden? Jawaban atas rasa penasaran itu akhirnya terungkap lewat pernyataan langsung dari pelatih Oxford United, Gary Rowett. Dalam konferensi pers yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Rowett mengakui bahwa ini adalah pengalaman pramusim yang tidak biasa bagi timnya. Biasanya mereka hanya mengadakan latihan dan laga uji coba di wilayah Eropa. Namun kali ini mereka memilih Asia Tenggara, lebih tepatnya Indonesia, sebagai tempat persiapan menghadapi musim baru di kompetisi Championship kasta kedua Liga Inggris. Keputusan ini tentu bukan tanpa alasan. Salah satunya adalah karena adanya dua nama pemain Indonesia yang kini membela Oxford United, Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand. Kehadiran dua bintang muda Indonesia ini menjadi jembatan penting yang menghubungkan klub Inggris dengan tanah air. Menurut Rowett, para pemain Oxford mulai memahami budaya Indonesia dan semakin mengenal latar belakang rekan satu tim mereka berkat pengalaman langsung ini. Sebuah pendekatan yang bukan hanya bersifat teknis tetapi juga kultural dan emosional. Lebih dari itu, Rowett menegaskan bahwa Oxford United datang bukan sekadar untuk jalan-jalan atau promosi, tetapi benar-benar ingin meraih kemenangan di Piala Presiden. Meski mereka baru memulai latihan sekitar 4 hingga 5 hari sebelumnya, target mereka tetap tinggi. Mereka ingin menanamkan budaya kemenangan sejak dini, sebuah filosofi yang umum dalam dunia sepak bola Inggris. Bahkan Rowett menyebut bahwa turnamen ini adalah bagian penting dari upaya membangun mental juara sejak awal musim. Partisipasi Oxford di Piala Presiden juga mengandung nilai strategis yang tak bisa diabaikan. Turnamen ini menjadi sarana eksposur internasional baik bagi klub Inggris itu sendiri maupun untuk sepak bola Indonesia. Bayangkan klub dari Championship Inggris datang ke Indonesia, bertanding di stadion-stadion besar, menghadapi tim-tim lokal, dan membuka peluang kerjasama lebih luas ke depan. Ini bukan hanya soal pertandingan, tapi juga pertukaran budaya, peningkatan branding klub, dan investasi jangka panjang dalam relasi sepak bola global. Oxford United dijadwalkan menghadapi Liga 1 Indonesia All-Star di laga perdana yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setelah itu mereka akan melanjutkan petualangan mereka dengan menghadapi Arema FC di Bandung.
Dua pertandingan ini akan menjadi tolak ukur seberapa siap mereka menghadapi musim baru di Championship, sekaligus menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi para pemain dan supporter Indonesia. Lalu, bagaimana pendapat kalian? Apakah keikutsertaan Oxford United di Piala Presiden bisa membawa dampak positif bagi sepak bola Indonesia? Atau justru akan menjadi tantangan berat bagi tim-tim lokal kita? Tulis opini kalian di kolom komentar dan mari berdiskusi bersama.